الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita masih pada hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu sholat yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ali, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Yaumal Khandaq, di hari tatkala terjadi perang Khandaq, yaitu pada tahun, ada yang mengatakan 4 Hijriah, ada pula yang mengatakan 5 Hijriah. Intinya sabda ini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang apa? Khandaq atau perang Ahzab, yaitu selama 20 hari kaum muslimin di kota Madinah mereka dikepung oleh pasukan Ahzab. Ketika perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda atau beliau berdoa, Mala Allahu kuburahum wa buyutahum naro. Semoga Allah Ta'ala membakar kuburan-kuburan mereka. Semoga Allah Ta'ala memenuhi kuburan-kuburan mereka, wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka dengan api. Jadi Nabi SAW mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrik. Semoga Allah Ta'ala memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Karena perbuatan mereka menghalangi kami, menyibukkan kita dari salat wusta sampai matahari terbenam. Salat wusta artinya salat apa? Asar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah ketika perang Khandaq sempat sholat asar bukan pada waktunya karena disibukkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka dengan doa, semoga Allah Taala memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Wa fi lafdin li muslimin, dan disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, syaghaluna anis salatil wusta. Mereka menyibukkan kita dari salat wusta. Salatil asri. Dijelaskan di situ, salat wusta adalah salat asar. Dan ini adalah pendapat jumhur. Jadi pendapat jumhur mengatakan maksud dari salat wusta itu adalah salat apa? Asar. Di dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Itu maknanya adalah sholat asar. Walaupun sebenarnya jamaah banyak sekali pendapat yang berkaitan dengan sholat wusta ini. Kalau nggak salah ada 19 pendapat. Namun ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan witir, ada yang mengatakan aid, dan seterusnya. Namun yang lebih tepat adalah sholat wusta adalah sholat apa? Asar. Sholaha bainal maghribi wal isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat asar antara maghrib dan isya. Wali muslimin an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Masih dalam Sahih Muslim, namun hadis ini dari Abdullah ibn Mas'ud. Kalau tadi yang pertama, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kalau sekarang hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Semoga Allah meridhoinya, ia berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri. Orang-orang musyrik mereka menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat asar. Hatta ihmarratis syamsu aw isfarrat.
sampai matahari itu memerah atau sampai matahari itu menguning. Artinya sudah tenggelam, hanya saja masih ada sisa-sisa cahaya merah atau cahaya kuning. Ini matahari sudah tenggelam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asri." Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah Ta'ala memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Au hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Atau semoga Allah Ta'ala memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka api. Jadi pertama pakainya mala'a, yang kedua pakainya apa? Hasya. Yang maknanya adalah sama-sama memenuhi. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwasannya hal ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Jadi kalau Nabi pakainya, karena di sini Abdullah bin Mas'ud dia ragu, Nabi pakainya kata mala'a atau hasya, maka dua-duanya disampaikan. Intinya jamaah, hadis ini menjelaskan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar bukan pada waktunya karena disibukkan oleh orang-orang musyrik pada peristiwa perang apa? Perang Khandaq. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah jawazu ta'khiris shalah an waqtihal mukhtar idza syaghalahul khawfus syadid. Dibolehkan mengakhirkan sholat dari waktu yang terbaik jikalau disibukkan dengan ketakutan yang sangat. Jadi ketika seseorang sangat-sangat takut, seperti terjadi perang atau ketakutan akan jiwa, mengancam sesuatu yang mengancam jiwa, maka seseorang boleh mengakhirkan sholat sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh seseorang mengakhirkan sholat dari waktunya yang terbaik kalau seandainya dia sedang diliputi rasa takut yang sangat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat khauf? Kita tahu bahwasannya ada syariat Islam sholat apa? Khauf. Sholat khauf itu adalah sholat yang dilaksanakan ketika perang. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat khauf? Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengakhirkan sholat asar sampai keluar waktunya. Maka kata para ulama bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan para sahabat tidak sholat khauf karena syariat sholat khauf ini belum turun. Artinya sholat khauf ini belum disyariatkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat khauf. Namun setelah disyariatkannya sholat khauf jamaah, maka dalam kondisi perang pun seseorang tidak boleh sholat di luar waktunya. Jadi walaupun dalam kondisi perang, maka seseorang tetap wajib sholat pada waktunya dengan sholat khauf. Maka An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amal yauma fala yajuzu ta'khirus sholah. Adapun sekarang maka tidak boleh mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Bisa babil adu wal qital, karena sebab musuh atau peperangan. Jadi kata Imam An-Nawawi, kalau sekarang sudah tidak boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya hanya karena musuh atau peperangan. Bal yusalli sholatal khauf ala hasabil hal. Namun yang disyariatkan bagi mereka adalah sholat khauf sesuai dengan keadaannya. Jadi jamaah mengakhirkan sholat sampai keluar waktu karena perang sekarang sudah tidak boleh karena sudah ada syariat sholat khauf. Jadi sholat sambil berperang. Nanti insya Allah ada pembahasannya bagaimana sholat khauf. Poin yang kedua adalah qada'ul fawaid minas sholawat. Wajibnya mengqadha sholat-sholat yang luput. Wajibnya mengqadha sholat-sholat yang luput. Dan kewajiban ini jamaah dilaksanakan sesegera mungkin.
Artinya ketika seseorang dia ingat bahwasannya ada sholat yang luput dari dia, maka dia harus segera mengqadha'nya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama an sholatin au nasiyaha." Siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa kalau dia belum sholat, falyusalliha idza dzakaraha. Maka sholatlah ketika dia ingat. Jadi ketika kita lupa dari sholat, maka segera sholat ketika ingat. Karena sebagian orang jamaah, ada sering yang bertanya, Ustaz, kalau saya luput dari saya sholat subuh, apakah saya, dan ingatnya jam 12 siang, apakah saya qadha'nya nanti di waktu sholat subuh atau langsung sholat? Maka jawabannya apa? Langsung sholat. Jadi kapan dia ingat langsung sholat. Ingatnya jam 10 pagi langsung sholat. Ingatnya jam 3 siang langsung sholat. Ingatnya ba'da isya langsung sholat. Tidak perlu nunggu waktu yang sama di hari berikutnya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyusalliha idza dzakaraha." Hendaknya dia sholat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah, tidak ada tebusan kecuali hal tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan jamaah bahwasannya ketika seseorang luput darinya sholat, maka dia segera sholat di saat dia ingat. Tidak perlu menunggu waktu yang sama di hari berikutnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah, disyariatkannya sholat secara berurutan. Jadi kalau sholat itu bukan sholat qadha, jelas. Duhur dulu, asar dulu, duhur, setelah itu asar, maghrib, isya, subuh. Nggak boleh seseorang sholat asar baru duhur. Ini kalau sholatnya bukan qadha. Sedangkan kalau seandainya sholat qadha jamaah, itu pun sama. Jadi seseorang ketika dia menjalankan sholat qadha, disyariatkan tetap harus berurutan. Terlepas dari perbedaan pendapat, ada yang mengatakan berurutan di sini hukumnya wajib, ada pula yang mengatakan berurutan ini hukumnya adalah sunnah. Jadi tetap disyariatkan untuk berurutan. Makanya di sini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, fasallal asra ba'dama gharabatis syamsu tsumma shalla ba'dahal maghrib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika luput dari beliau sholat asar, maka beliau langsung sholat asar, baru kemudian beliau sholat apa? Maghrib. Jadi kalau seandainya jamaah luput dari kita satu sholat, maka kita segera sholat dan mendahulukan sholat yang luput. Contohnya, kita tidur jam 11 siang, bangun-bangun jam 4 sore, maka sholatnya mana dulu? Duhur dulu atau asar dulu? Duhur dulu. Jadi kita sholat duhur dulu, baru kita sholat asar. Jadi tetap disyariatkan untuk berurutan. Kecuali kalau seandainya dia lupa. Dia lupa artinya dia tadi tidur jam 11 siang, bangun-bangun jam 4, dia langsung sholat asar. Habis sholat asar baru dia ingat bahwasannya dia belum sholat duhur. Maka di sini tidak berurutan boleh. Pengecualian yang kedua adalah au bi khasyati fawatil hadirah. Dia takut luputnya sholat yang kedua. Contohnya jamaah adalah dia tidur jam 11 siang, dia bangun mepet maghrib. Dia bangun mepet apa? Mepet maghrib. Artinya 10 menit lagi bakalan sholat, bakalan adzan maghrib. Maka dalam kondisi seperti ini, dia sholat asar dulu. Dia sholat asar dulu, baru dia sholat zuhur walaupun di waktu maghrib. Karena kalau seandainya dia sholat zuhur dulu, nanti akan luput darinya berapa sholat? 2 sholat, yaitu sholat zuhurnya tidak di waktunya, sholat asarnya juga tidak di waktunya. Jadi kalau seandainya sholat yang hadirah, sholat yang sholat yang harus dikerjakan, sholat yang dia ingat itu, sholat hadirah itu apa sih? Ya, sholat yang kedua itu dia ingatnya mepet mau keluar waktunya, maka segera dilakukan daripada luput dari dia 2 sholat. Jadi intinya jamaah, ketika seseorang lupa atau tertidur dari sholat, maka hendaknya dia sholat sesegera mungkin, tidak perlu menunggu waktu sholat berikutnya,
Dan ketika mengqadha itu disyariatkan untuk tetap memerhatikan apa? Urutan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.